Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patricia Antonieta Selalahi dengan NIM 24111111200004. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang urinaria. Sistem urogenital atau genitourinaria merupakan suatu sistem yang berkenaan dengan gabungan organ-organ dalam sistem kemih atau urin dan sistem reproduksi. Nah, sistem kemih atau berkemih ini disebut juga urinaria. Nah, organ reproduksi disebut tractus atau genitalis. Berhubungan dengan tractus urinarius, tetapi tidak bersambung. Organ reproduksi pria tidak terpisah dari saluran uretra dan terletak sejajar dengan alat kelamin luar. Traktus genitalis pada wanita berhubungan dengan rongga peritoneum yang terletak dalam rongga panggul. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang sistem urogenital atau genitourinaria. Nah, sistem urogenital pada pria dan wanita itu ada sedikit perbedaan. Sistem urogenital pada pria itu lebih banyak. Nah, itu sistem urogenital pada pria ada ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra, penis, testis, saluran eferen, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis dan kelenjar bulbouretral. Kalau pada wanita itu ada ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, ovarium, rahim, tuba fallopi, dan kelenjar Bartholin. Selanjutnya itu tractus urinarius. Urinary system sama dengan sistem urinaria. Sistem urinaria ini adalah suatu sistem tubuh yang memiliki tujuan utama untuk mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Nah, sistem urinaria melibatkan organ-organ, yaitu ada ginjal, ureter, kandung kemih, saluran kencing. Fungsi ginjal di sistem urinaria ini untuk mengeluarkan sekret urin. Kalau terus dia ke ureter. Ureter ini menyalurkan urin dari ginjal kita ke kandung kemih. Setelah dari ureter, ureter menyalurkan ke kandung kemih. Kandung kemih ini sebagai organ penampung urin tersebut. Kandung kemih ini juga dapat dikatakan vesika urinaria. Selanjutnya itu uretra atau saluran kencing. Setelah dari kandung kemih disalurkan ke saluran kencing kita dan mengeluarkan urin dari tubuh kita. Selanjutnya itu ada ginjal. Nah, ginjal ini merupakan organ berbentuk seperti kacang, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis kita di bawah liver dan limpa. Nah, di ini ginjal kita ini di sekitar vertebra T12 hingga L3. Nah, ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena tertekan ke bawah oleh organ hati kita. Kutub atas ginjal kanan terletak setinggi iga ke-12. Ginjal kiri setinggi iga ke-11. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak perirenal dan pararenal, yang membantu untuk meredam guncangan dari luar. Jadi kedua ginjal kita itu aman karena sudah dibungkus oleh lapisan lemak kita. Selanjutnya itu kita membahas tentang struktur ginjal dulu. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Ginjal ditutup oleh kapsul tunika fibrosa yang kuat. Nah, pada potongan yang melintang memperlihatkan dua daerah yang berbeda, yaitu korteks dan medula. Nah, korteks ini bagian luar dari ginjal, berwarna coklat kemerahan. Fungsi utama korteks ginjal ini
untuk menfiltrasi sejumlah besar darah melalui glomerulus. Nah, selanjutnya ada medula, bagian dalam ginjal, terdiri atas piramid renalis dengan apex menghadap ke sinus renalis dan basis di sepanjang ginjal. Terjadi kerja metabolik terutama reabsorpsi Na. Nah, lubang-lubang yang terdapat pada renal piramid ini membentuk simpul-simpul yang terdiri atas satu badan Malpighi yang disebut glomerulus. Selanjutnya ada kolumna Bertini. Ini bagian korteks yang mengelilingi piramid. Ada papillaris Berlini, papila dari tiap piramid yang terbentuk dari persatuan bagian terminal dari banyak duktus pengumpul. Ada calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan yang mengalami penyempitan karena adanya ductus papillaris yang masuk ke bagian pelvis ginjal kita. Ada calyx major, ini merupakan kumpulan dari beberapa calyx minor. Nah, selanjutnya ada pelvis, ini reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Selanjutnya, struktur nefron ginjal. Tiap tubulus ginjal kita dan glomerulus membentuk suatu kesatuan yang disebut nefron, yaitu suatu unit fungsional terkecil ginjal kita. Nah, pada manusia, setiap ginjal mengandung 1 sampai 1,5 juta nefron, yang pada dasarnya ini mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nah, dapat dibedakan dua jenis nefron, nefron corticalis dan nefron juxtamedularis. Nah, nefron corticalis ini itu adalah nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks kita dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks yang mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Selanjutnya itu ada nefron juxtamedularis. Nah, nefron ini yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Bagian-bagian dari nefron. Ada glomerulus, ini jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen yang kemudian bersatu menuju arteriol eferen. Ada kapsula Bowman, ini bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus. Ada pars ascendens, ini bagian yang naik kembali ke korteks. Ada tubulus distal berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Nah, ada ductus pengumpul atau ductus collectivus atau ductus colligentis medula. Nah, satu ductus pengumpulan menerima cairan dari 6 sampai 8 nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpulan terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan yang isinya itu urin di dalam pelvis ginjal kita. Selanjutnya, pembuluh darah pada ginjal. Nah, struktur ginjal berisi pembuluh darah. Ginjal mendapat darah bersih dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Selanjutnya, cabang-cabang arteri banyak di dalam ginjal yang menjadi arteriola aferen yang masing-masing membentuk simpul dan kapilar-kapilar di dalam badan Malpighi yang disebut glomerulus. Ada pembuluh aferen, kemudian tampil sebagai arteriola aferen yang bercabang-cabang membentuk jaringan kapilar sekeliling tubulus urineverus. Ada kapilar mendapat suplai darah dari arteriol aferen, kemudian darah akan keluar melalui arteriol eferen. Nah, kapilar-kapilar ini kemudian bergabung membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Nah, selanjutnya itu ada pembuluh limfe ginjal. Pembuluh limfe mengikuti perjalanan arteri renalis menuju nodi limfatikus aorta lateral yang terdapat di sekitar pangkal arteri renalis. Nah, ini terbentuk oleh plexus yang berasal dari massa ginjal. Selanjutnya itu ada ureter. Kedua ureter terdiri atas dua buah saluran yang panjang sekitar 20-30 cm.
terbentang dari ginjal sampai vesika urinaria, fungsi ureter menyalurkan urin ke vesika urinaria. Ureter pada pria terdapat dalam vesika seminalis, kalau pada wanita itu terdapat di belakang fossa ovarica, berjalan ke bagian medial dan ke depan lateral cervix uterus. Nah, lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah atau otot polos, lapisan sebelah dalam itu lapisan mukosa. Nah, ada lapisan dinding ureter akan menimbul gerakan peristaltik. Selanjutnya itu vesika urinaria. Vesika urinaria ini adalah kandung kemih kita yang merupakan tempat penyimpanan urin berupa kantong berotot kuat yang dapat mengempis terletak di belakang symphysis pubis di dalam rongga panggul. Nah, 3 saluran bersambung dengan kandung kemih yaitu 2 buah saluran ureter yang bermuara secara oblik di sebelah basis atau secara oblik untuk mencegah urin kembali ke dalam ureter, 1 buah saluran uretra keluar dari kandung kemih di sebelah depan. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan urin dan mendorong urin keluar dari tubuh kita. Selanjutnya itu uretra, ini saluran keluar air kemih kita dari leher kandung kemih ke lubang luar. Nah, ini dilapisi membran mukosa yang bersambungan dengan membran yang melapisi kandung kemih. Nah, meatus urinarius terdiri atas serabut otot yang melingkar untuk membentuk sphincter uretra. Pada wanita panjangnya uretra 2,5 sampai 3,5 cm, pada pria 17 sampai 22,5 cm. Selanjutnya itu proses terjadinya urin pada organ urinaria. Itu proses filtrasi glomerulus, itu cairan di ginjal difiltrasi melalui dinding kapiler glomerulus masuk ke tubulus renalis. Nah, kemudian dalam perjalanan sepanjang tubulus ginjal, volume cairan filtrat akan berkurang dan terjadi proses sekresi tubulus di mana sisa cairan filtrat dan zat terlarut membentuk urin. Nah, dari pelvis renalis melalui ureter, urin mengalir ke dalam vesika urinaria. Kemudian dikeluarkan melalui uretra yang disebut sebagai proses berkemih atau miksi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih.